Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang etika dunia cyber dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Belai Nisa Rizky Kusnayan, Azhara Tribuana Alim, Muhammad Azharuddin Hilmi, Ana Faizatul Solehah, dan Habib Zaki Pratomo. Sebelum kita bahas bagaimana etika dalam dunia cyber, kita akan bahas dulu apa itu internet. Jadi, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang membolehkan pengguna internet saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan tersebut. Kemudian, mengapa sih internet dapat sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita? Jadi, manfaat menggunakan internet yang pertama, kita akan mendapatkan informasi di dalamnya yang dapat kita akses di mana saja dan kapan saja. Kemudian juga biaya yang terjangkau, kemudian akses informasi dan transaksi, kemudahan membangun relasi, selalu mendapatkan informasi yang up to date, dan juga pengguna internet yang luas dan masif. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu etika dunia cyber. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan, atau dalam bahasa kita biasa dikenal sebagai aturan, norma, ataupun kaidah, ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan dunia cyber sendiri merupakan dunia maya atau di mana kita berinteraksi melakukan keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online atau secara langsung melalui jaringan internet. Dengan karakteristik dunia cyber antara lain beroperasi secara virtual atau maya, perubahan yang cepat, terbuka bagi semua orang untuk mengakses informasi secara permanen. Next, yaitu dampak adanya dunia cyber. Dampak positifnya, 1. Sebagai media komunikasi yang cepat dan murah, kemudian sebagai media pertukaran data, kemudian dapat dijadikan sebagai tempat mencari informasi atau data. Yang keempat, munculnya berbagai komunitas membentuk masyarakat baru beranggotakan para pengguna internet yang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, ada dampak negatif. Pertama, banyaknya konten pornografi dan violence. Kedua, maraknya penipuan seperti penipuan berkedok investasi atau pinjaman online. Yang ketiga, carding atau bentuk kejahatan online. Yang keempat, perjudian online. Dan yang terakhir, dapat mengurangi sifat sosial manusia karena terlalu bergantung dengan dunia maya. Pedoman atau panduan beretika dalam dunia cyber atau dunia maya. Terdapat banyak pedoman komunitas dalam media sosial yang mengatur pengguna aplikasi dalam beretika. Terdapat dalam poster cara bijak menggunakan sosial media. Yang pertama, jangan asal posting konten. Yang kedua, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Yang ketiga, tak perlu mencantumkan informasi. Yang keempat, filter akun-akun yang diikuti. Dan yang terakhir, menjaga etika serta privasi. Dalam menggunakan media sosial, terdapat pedoman atau panduan beretika yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik terkait dengan pembuatan yang dilarang, khususnya dalam pasal 27-29 yang terkait dengan konten. Seperti melanggar konten-konten kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Contoh-contoh etika cyber sebagai berikut. Pertama, mengedepankan toleransi. Kedua, berbagi info akurat. Ketiga, menghormati privasi pengguna lain. Keempat, mempertimbangkan sesuatu sebelum memposting atau mengetik sesuatu. Dan yang terakhir, tidak melecehkan sesama pengguna. Nah, ini adalah contoh beberapa pelanggaran etika cyber. Yang pertama ada data breach, yang kedua keylogger, yang ketiga crack to checking, yang keempat phishing, yang kelima ransomware, yang keenam virus di DOS, yang ketujuh hacking, yang ke-8 logic boom, dan yang terakhir ada rekayasa sosial sebagai media penipuan.
Dari pembahasan yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa di internet beragam sekali suku, kehidupan yang berbeda-beda, dan sebagainya. Sehingga kita perlu mengetahui etika berinternet agar tidak terjadi perselisihan. Perlu ada upaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam beretika berinternet agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan dengan seiringnya pengguna yang terus meningkat pesat. Baik, itu tadi adalah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.